Halo sederek, semangat merdeka. Kenapa saya bilang semangat merdeka? Karena di hari kemerdekaan menika hampir rata-rata belum merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Kemerdekaan bagi para yang merasa terjajah. Karena saat ini yang merdeka adalah penjajahnya dalam artian luas. Saya sebagai salah satu lidi di zaman baru, yaitu para jiwa-jiwa terpilih, salah satu jiwa-jiwa terpilih dari jagat anyar yang mengetahui kondisi bagaimana di sana nantinya, bertanya-tanya. Ini dalam pribadi saya ya sederek, karena saya melihat di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada penjara atau penjajahan terhadap masing-masing hati, ya, masing-masing prinsip secara prinsipil. Dan di hari kemerdekaan kali ini saya benar-benar memahami kenapa para jiwa-jiwa terpilih menolak keras ini hari kemerdekaan. Karena para di jagat saat ini, zaman akhir ini, terlalu banyak ketidakadilan dan hanya kemerdekaan itu hanya sebatas kata-kata. Karena yang merdeka adalah penjajahnya. Saya mengamati dari dulu dan pemahaman semakin lama semakin bertumbuh dan baru bisa mengambil kesimpulan karena melihat kemerdekaan yang sesungguhnya sejatinya itu tidak hanya cukup melihat dari 10-20 tahun hari kemerdekaan dalam pengamatan saya selama ini. Yang sejak saya belum pernah melihat zaman baru, dari sejak apa yang saya rasakan saya lihat melalui indera-indera saya, indera penglihatan, pendengaran dan perasaan dan sebagainya itu. Saat ini orang yang justru dijajah belum merdeka. Seperti jiwa-jiwa kami seperti saya rakyat kecil lainnya. Saya sebagai rakyat tidak hanya merasa terjajah oleh satu disebut pimpinan masyarakat, oleh norma, oleh adat, oleh dan sebagainya. Itu belum ada yang merdeka karena kita sendiri tidak berani memerdekakan diri sendiri. Bahkan untuk mencapai persatuan kita dikatakan kita ini sudah merdeka karena tidak ada persatuan. Karena sebuah kemerdekaan diperlukan satu kesatuan, persatuan seperti lidi-lidi dijadikan sapu untuk membersihkan yang kotor-kotor. Di sini saya dari paling kecil aja, dari tingkatan RT, RW. Sangat tidak ada keadilan, selalu menjajah hak kebebasan kita. Dalam salah satu contoh aja, saya mengikuti lomba 17 Agustusan. Di sana nyata-nyata dicurangi. Bahkan saya sudah menyiapkan tim untuk memvideo, untuk membuktikan kalau pengurusnya itu tidak layak. Di mana mereka seakan itu konspirasi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Kecurangan yang jelas-jelas ada buktinya. Jelas itu. Saya lomba, lawan-lawan saya di belakang saya. Karena di situ adalah kelompok yang memang sudah kerjasama buat RT ini sendiri memenangkan, sampai jurinya pun dari RT mereka memenangkan mereka dengan cara sangat-sangat curang. Itu saat saya protes, itu justru
Saat saya mengungkapkan kebenaran dan video bukti kebenaran, justru saya yang dianggap pengisruh. Malah saya dibilang ini untuk persahabatan, gara-gara justru dirasa-rasanya sama saya mendengar bahwa saya tukang kisruh karena saya menunjukkan kebenaran yang seharusnya. Saya hanya menunjukkan ini kecurangan, tidak, ya nggak anu lah. Saya malah disuruh legowo saya. Lucu sekali. Dan akhirnya dimenangkan oleh kelompok mereka, bahkan sampai di door prize dan pengembalian pemberian hadiah di saat malam tasyakuran itu pun terulang lagi oleh pihak-pihak kerabat RW dan orang-orang yang bisa disogok dijak kerjasama semacam itu kecurangan atau elekan kalau orang kami bilang, orang seperti saya bilang. Kecurangan masih dilakukan di depan umum. Itu konyol sekali, bisa dilihat dengan mata telanjang kecurangan itu. Dan itu disahkan. Semacam itu jika terang-terangan sudah berani berlaku curang, bagaimana dalam dia menjalankan amanah meskipun setingkat RT RW yang tidak kelihatan. Permintaan dana sebesar-besarnya untuk keuntungan sendiri tanpa nggak transparan sama sekali, hanya sekian untuk ini, sekian untuk ini, dan bahkan door prize-nya demikian banyaknya yang sangat besar-besar, berupa uang, berapa sebagainya, dimenangkan oleh pihak mereka sendiri. Lucu sekali, terang-terangan seperti itu. Saya bertanya-tanya kenapa di Jagat Anyar tidak ada partai dan sebagainya. Kekuasaan mutlak milik Ratu Adir. Dan satria-satria atau yang disebut lidi-lidi pilihan meniko, jiwa-jiwa terpilih meniko, menjadi satu hukum atau alat hukum tanpa diketahui siapa-siapa lidinya. Jadi hukum di sana seperti saya bilang, hukum tidak tertulis gumantong tanpa canrelan. Jadi kita akan terkena sanksi tanpa kita mengetahui sanksi ini dari mana. Eksekutornya tidak diketahui. Tapi jelas benar-benar adil karena sesuatu keadilan jika dengan pengalaman ditampilkan itu justru akan menambah pengkhianat atau jiwa-jiwa tidak bagus semakin berkembang, beranak pinak, berkembang biak semacam itu. Jadi nanti di Jagat Anyar keadilan sang pimpinan leader menikah benar-benar adil dan tidak bisa diganggu gugat. Yang menjadi punggawanya tidak terlihat orang-orang tertentu memiliki tanda-tanda atau tablet-tablet tertentu sebagai kunci sandi, kode sandi dan sebagainya semacam itu. Makanya dari itu, karena mereka jiwa-jiwa terpilih yang benar-benar kejujurannya, keadilannya, kebijaksanaannya, kemampuannya membedakan antara kasih sayang, hubungan dan sebagainya itu adalah benar-benar jujur, murni, adil. Benar-benar jiwa-jiwa pilihan, tidak pandang bulu. Kami adalah alat-alat yang tidak pandang bulu. Demikian paparan energi Satrio Piningit kali ini. Kita lanjut di episode kemudian. Rahayu.